Matius pasal 9. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Hal berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asalkan ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud."
Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasukkan dia ke seluruh daerah itu. Seorang bisu disembuhkan. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Matius pasal 9. Orang lumpuh disembuhkan. Dikatakan pada saat itu dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidur. Ketika Yesus melihat iman daripada orang yang membawa orang lumpuh itu, maka Yesus berkata, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dan pada saat Yesus berkata demikian, beberapa orang ahli Taurat berkata dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Saudara, Yesus selalu mengetahui pikiran yang ada pada ahli Taurat, dan demikian juga yang ada pada saudara saya. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Jadi oleh karena itu, mari berpikiran positif selalu. "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Demikian kata Yesus kepada ahli Taurat. "Mana lebih mudah mengatakan dosamu diampuni atau mengatakan bangun dan berjalanlah? Tapi supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Jadi dikatakan yang kita harus lakukan, saudara, akui setiap dosamu di hadapan Tuhan. Tuhan punya kuasa. Dikatakan Yesus mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa kita. Dan kemudian dikatakan, "Bangunlah," ia berkata kepada orang yang lumpuh itu, "angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Orang itu segera bangun lalu pulang. Dan orang banyak melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah. Saudara, saya percaya apa yang Yesus lakukan. Tuhan juga berkata, "Barang siapa percaya, engkau dapat melakukan bahkan lebih daripada yang Yesus lakukan." Percayalah saudara, kalau Tuhan melakukannya, kita juga diberi kuasa untuk melakukannya. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Ketika itu ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata padanya, "Ikut aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Saudara, perhatikan apa yang dilakukan oleh Matius. Dia seorang pemungut cukai yang sibuk dengan uang dan mengambil uang. Bahkan seringkali pemungut cukai mengambil uang lebih daripada yang seharusnya. Nah, maka seringkali orang berkata pemungut cukai adalah orang yang tidak baik. Nggak ada alasan, nggak bilang begana begini begitu, enggak. Tapi dia berdiri dan dia langsung mengikuti Yesus. Dan berikutnya kita tahu Matius adalah bagian daripada penulis Injil yang dipercayakan oleh Tuhan. Dan kemudian dikatakan Yesus datang ke rumah Matius dan berkumpullah di sana banyak pemungut cukai dan orang berdosa. Dan pada waktu itu orang Farisi melihat hal itu berkata, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Dan Yesus berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Yesus datang bukan untuk orang benar. Yesus datang bukan untuk orang baik. Yesus datang untuk orang sakit. Yesus datang untuk orang jahat. Yesus datang untuk orang berdosa. Maka jangan heran saudara, kalau di gereja itu tempat di mana orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak baik berkumpul datang kepada Tuhan, dan Tuhan datang buat mereka. Jadi oleh karena itu, jangan saudara mulai bertengkar, berselisih, karena Tuhan berkata,
selumbar di matamu kelihatan tapi balok di matamu sendiri tidak kelihatan. Artinya kita sama orang berdosa. Jadi kalau kita punya slogan sesama orang berdosa, jangan suka ngomongin ya saudara, tapi mari kita saling mendoakan. Karena ia bersalah, kita pun juga bukan orang benar. Kita juga sedang disempurnakan melalui proses kehidupan kita. Hal berpuasa, dikatakan pada saat itu murid-murid Yohanes datang kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tapi murid-muridmu tidak?" Tetapi apa kata Yesus? "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa seperti kita pada hari ini." Dan dikatakan di sini, yang Tuhan mau kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dengan berpuasa. Respon rendah hati adalah respon di mana kita mau berpuasa, datang kepada Tuhan. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisi ke dalam kantong kulit yang lama. Kalau saudara mau diubahkan Tuhan, saudara harus punya hati yang baru juga. Harus hidup saudara tidak sama lagi dengan dunia. Saudara punya kerinduan untuk menjadi warga kerajaan surga, tidak boleh dengan cara hidup yang lama, yang dikatakan hidup masih secara duniawi. Kita harus meninggalkan kehidupan duniawi untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Maka berikutnya dikatakan, anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Jadi tinggalkan hidup duniawi saudara, biarlah Roh Kudus akan mengajar saudara, membimbing, menuntun kita dengan pewahyuan dan hikmat dan pengajaran demi pengajaran yang membawa kita pada kesempurnaan ketika kita ada dalam ketekunan. Anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan, kepala rumah ibadat yang datang kepada Tuhan dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Ini iman daripada kepala rumah ibadat, sehingga dikatakan Yesus bangun dan mengikuti orang itu bersama dengan murid-muridnya. Saudara, jadi lihat imannya daripada kepala rumah ibadah itu yang membuat Yesus bergerak untuk datang kepada anak perempuannya yang meninggal itu untuk menjamah dan menghidupkannya. Nah, selagi dalam perjalanan dikatakan ada seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dengan iman yang berkata, "Asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh." Itu imannya. Dan bukan hanya dengan iman dia berkata, tapi ia bertindak. Dikatakan ada bersama dengan Yesus pada saat itu begitu banyak orang. Dan ia merasa mungkin dia kedorong, keinjak, mungkin dimarahin orang, tapi tidak membuat ia berhenti. Dia tetap melangkah sampai ia bisa menjamah jubah Yesus. Dan ia katakan seketika juga ibu itu sembuh. Karena Yesus berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Demikian juga ketika Yesus sampai dan orang berkata bahwa anak itu sudah mati, tetapi Yesus berkata anak itu tidak mati tetapi tidur. Dan orang mulai mentertawakan dia. Dan setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk, memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikian Tuhan melakukannya. Ada banyak cerita hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan Tuhan berdoa untuk orang yang sudah meninggal, lalu orang yang meninggal itu hidup. Dan kuasa Tuhan tetap bekerja sampai hari ini. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Dikatakan ada 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datang kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Kenapa Yesus berkata demikian? Karena 2 orang buta ini terus ngikut Yesus. Dikatakan 2 orang buta itu tetap mengikut Yesus dan tetap berseru kepada Tuhan dan percaya kepada Yesus. Jadi iman 2 orang buta inilah yang memberi kesembuhan sehingga matanya bisa melihat kembali. Seorang bisu disembuhkan. Ketika dikatakan kedua orang buta itu keluar, dibawalah datang kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan itu diusir, maka orang bisu dapat berkata-kata. Jadi ternyata saudara,
orang bisu itu karena kerasukan setan. Setannya harus diusir, maka yang bisu dapat berkata-kata. Demikian saudara ya. Jadi itu yang Tuhan mau kita lakukan. Datang kepada Tuhan, segala sakit penyakit dikatakan disembuhkan semua sama Tuhan. Tapi harus ada iman, percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Tetapi dikatakan orang Farisi berkata dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Itulah ya saudara, selalu ahli Taurat orang Farisi ini selalu ada iri hati ya, dengan melihat apa Yesus lakukan, perkataannya seperti itu. Dan maka dikatakan ahli Taurat orang Farisi gak masuk surga kalau kita cuma sampai selevel itu ya. Nah, belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikian Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ini yang dilakukan Yesus selama pelayanannya 3,5 tahun. Dari setelah ia dikatakan dibaptis, dibawa ke padang gurun, dan ia melayani. Ia melakukan segala yang baik. Dan itulah saudara dikatakan belas kasih Yesus. Ketika melihat orang banyak itu, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Karena orang banyak ini dikatakan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Saudara, ada begitu banyak jiwa-jiwa di luar sana yang perlu dituai. Mereka orang-orang yang dalam keadaan kepahitan. Mereka dulu beribadah, sekarang tidak beribadah. Dulu melayani, sekarang tidak melayani. Ada banyak orang yang hari ini belum mengenal Tuhan. Dan tuaian sangat banyak, tapi penuainya sedikit. Tuhan sedang mencari penuainya, yaitu orang yang rendah hati. Orang yang mau datang sama Tuhan berkata, ini aku pakai aku. Tuhan akan memakai saudara untuk pekerjaannya yang mulia. Tuhan Yesus memberkati.